Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma wal hikmah minas salihin. Saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ala ni'amih, atas rahmat nikmat Allah berikan kepada kita yang tidak terhingga dan tidak tercatat begitu banyak. Kemudian salat berkemarkan salam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, senantiasa kita ucapkan buat junjungan kita. Semoga di yaumil mahsyar nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan kajian-kajian kita tentang ilmu nahwu dan sharaf ini. Nah, sekarang kita ambil materi judulnya adalah isim dhamir. Isim dhamir adalah isim kata kerja, atau dhamir itu kata ganti. Jadi ada kata ganti orang pertama, ada kata ganti orang kedua, ada kata ganti orang ketiga. Jadi ada orang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, isim dhamir itu jumlahnya ada 14 atau 12. Kenapa dikatakan 12, saudara-saudara kalian, para pemirsa? Karena ada dua yang sama. Ada dua yang sama, yaitu huma dan antuma, itu sama. Jadi kalau umpamanya kita kita jumlahkan semuanya jadi 14, tapi kalau kita keluarkan yang dua itu, nanti jadinya adalah 12. Isim dhamir itu adalah kata ganti tadi. Ada kata ganti orang pertama, ada kata ganti orang kedua, dan ada kata ganti orang yang ketiga. Sekarang kita ambil contoh. Isim dhamir 14. Huma, huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Nah, itu jumlahnya ada 12 ya, atau 14 tadi. Nah, kemudian dhamir itu ada nanti yang muttasil, ada yang munfasil. Ada nanti dhamir itu yang muttasil, ada yang munfasil. Yang muttasil itu, saudara sekalian, dhamirnya langsung lengket dengan kalimat setelahnya, sebelumnya itu langsung nempel gitu. Itu muttasil. Kalau munfasil itu berpisah dhamirnya dengan kalimat sebelumnya atau sesudahnya, berpisah. Nah, kita pahami dulu yang muttasil. Kita ambil contoh dhamir yang bersambung dengan kalimat sebelumnya. Nah, contoh fi'il madhi ya, fi'il madhi. Zahabah, zahabna, zahabtu, roja'a, roja'na, roja'tu. Na dengan tu itu adalah dhamir. Dhamir yang muttasil, dhamir rafa namanya, yang muttasil yang langsung menempel dengan kalimat sebelumnya itu. Itu dhamir yang langsung menempel. Contohnya lagi, darabaka, darabana, darabahu, darabahuma. Itu contoh-contoh dhamir yang juga langsung melengket dengan kalimat sebelumnya. Itu namanya dhamir yang muttasil. Kita ambil tadi juga. Nah, kemudian yang kedua, munfasil. Munfasil terpisah. Terpisah maksudnya dari kalimat. Jadi posisinya itu dia asli seperti
asalnya. Contoh, huwa Muhammadun, huma Muhammadani, atau anta rajulun, anti muslimatun. Itu contoh dhamir yang munfasil, yang berpisah dengan kalimat. Karena munfasil dia berpisah, terpisahkan. Saudara-saudaraku, para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dhamir yang 14 ini nanti ada peruntukannya untuk ghaib, ada peruntukannya untuk ghaibah, ada peruntukan untuk mukhatab, ada untuk mukhatabah, ada untuk mutakallim. Jadi peruntukannya ada untuk ghaib, ada untuk ghaibah, ada untuk mukhatab, ada untuk mukhatabah, ada untuk mutakallim. Kemudian kita pahami lagi, saudara-saudara para pemirsa, apa itu ghaib dan ghaibah. Ghaib itu faedahnya untuk muzakkar, laki-laki atau hidup laki-laki. Ghaibah muannas atau hidup pada muannas. Nah, apa makna ghaib ghaibah ini, saudara sekalian? Makna adalah orang yang dibicarakan. Berarti orang ketiga tuh. Tadi kan kata-kata ganti. Berarti orang yang ketiga, orang ketiga, saudara-saudara sekalian. Apa dhamir yang ada pada ghaib ghaibah? Pada ghaib dhamirnya huwa, huma, hum. Itu pada ghaib untuk muzakkar. Sedangkan yang kedua adalah ghaibah untuk muannas. Hiya, huma, hunna. Hiya, huma, hunna. Nah, itu untuk muannasnya. Dan yang ghaibah. Jadi ghaib ghaibah ini adalah orang yang dibicarakan. Contoh dhamirnya huwa. Apa arti huwa? Dia seorang laki-laki. Karena beda untuk mufrad. Dia seorang laki-laki. Dia. Berarti orang itu tidak ada. Itulah kita bicarakan dia. Orang itu tidak ada di situ. Ataupun kalau ada di situ kita tidak bicara dengan dia, menyebut nama dia. Dia. Berarti orang ketiga. Nah, kemudian setelah itu huma. Huma arti huma orang kedua. Huma itu artinya apa? Dia berdua. Dua apa? Dua laki-laki atau dua perempuan. Hum, mereka. Mereka laki-laki. Hum, mereka laki-laki. Berarti misalnya orangnya tidak kelihatan, tidak ada. Ataupun kalaupun ada, kita bicarakan dia. Hum, mereka. Itu adalah untuk muzakkar. Kemudian untuk muannasnya, yang muannasnya adalah yaitu hiya, huma, hunna. Nah, ini untuk perempuan. Jadi nanti dalam penggunaan kalimat kita harus tahu. Kalau laki-laki huwa muallimun, dia seorang guru. Huwa mudarrisun, dia seorang guru, laki-laki. Huwa talibun, dia seorang murid, laki-laki. Jadi tidak boleh dipakai salah penggunaannya, harus pas penempatan kalimat. Hiya Fatimah, dia seorang Fatimah. Fatimah perempuan, hiya juga perempuan. Hiya tilmizatun, dia seorang murid perempuan. Hiya muallimatun, dia seorang guru perempuan. Hiya mudarrisatun, dia seorang guru perempuan. Jadi penempatan kalimat itu harus munasabah. Apa munasabah? Sama antara mufradnya dengan kalimat setelahnya, itu harus sama-sama. Kalau kalimat pertamanya adalah muannas, maka kalimat kedua juga muannas, sama bedanya seperti itu, saudara sekalian. Jadi ini harus munasabah. Karena nanti kalau kita gunakan bahasa seperti ini, huwa Fatimah, ini salah. Kenapa salah? Huwa untuk laki-laki, muzakkar. Fatimah jelas nama seorang perempuan. Ini tidak cocok. Memang makna nanti dia Fatimah, pas aja maknanya bisa dipahami. Tapi susunan kalimat yang benarnya salah.
Susun kalimat yang benar salah. Kenapa salah? Karena penempatan kalimat huwa itu harus cocok dengan laki-laki, saudara sekalian. Jadi kalau untuk perempuan, hiya Fatimah, dia adalah Fatimah. Maka mukhatab, maka ghaibah ini adalah orang yang dibicarakan. Domirnya huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, hunna. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. 6 domirnya. Ini adalah untuk ghaib dan ghaibah. Saudara-saudaraku, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah ghaib. Yang keempat, ketiga adalah mukhatab. Yang keempat mukhatabah. Apa pula mukhatabah itu? Mukhatabah adalah orang yang menjadi lawan berbicara atau lawan berbicara. Maka lawan berbicara itu namanya mukhatab untuk muzakkar, mukhatabah untuk perempuan. Jadi lawan kita berbicara. Apa domirnya? Domirnya, saudara-saudaraku, domirnya adalah yang pertama anta, antuma, antum, anta, antuma, antum. Anta artinya apa? Engkau seorang laki-laki. Jadi seorang laki-laki, engkau seorang laki-laki, itu jamaah, itu mufradnya, itu isim mufradnya. Engkau seorang laki-laki. Antuma, engkau dua orang laki-laki. Antum, kamu atau engkau laki-laki, itu jumlah banyak, itu jamak itu. Jamak itu maknanya banyak, lebih daripada dua. Nah, jadi antum itu jamak, menunjukkan laki-laki yang banyak. Antum berarti laki-laki yang banyak. Nah, itu untuk mukhatabnya. Mukhatabah apa? Untuk muannasnya mukhatabah anti, antuma, antum, anti, antuma, antunna, antunna. Jadi ada 3 domir situ, anti, antuma, antunna. Nah, jadi kalau kita membuat satu kalimat, karena dia adalah untuk muannas, maka susunan kalimatnya adalah bentuk muannas. Anti Aisyah, anti Ramlah, anti Nuraini. Jadi kalimat-kalimat seperti ini, saudara sekalian, harus munasabah, harus cocok. Jadi kalau yang ditunjuk itu atau yang dibaca itu seorang perempuan, maka harus domirnya adalah domir yang untuk muannas atau untuk perempuan. Kalau tunjukannya untuk muzakkar atau laki-laki, maka domirnya juga harus laki-laki. Ya, contohnya kita ambil anta Muhammadun, kamu seorang Muhammad. Muhammad itu laki-laki muzakkar, maka cocoklah dengan anta. Anta Muhammadun, cocok dia. Kalau kedua anti Fatimah, cocok juga. Kenapa? Karena Fatimah seorang perempuan atau muannas, sedangkan anti adalah dhamir untuk muannas, maka ini cocok, sesuai. Tapi kalau dibalik, umpama seperti ini, anti anti muslimun. Ya, kalau artinya mungkin bisa aja kamu seorang muslim, betul artinya. Tapi pemahaman kalimat, susunan kalimat itu salah dalam kaidah bahasa Arab. Kenapa salah? Karena kalimat anti itu madlulnya, tunjukannya untuk muannas, maka tidak cocok pakai kalimat muslim setelah itu. Yang cocoknya apa? Muslimah. Muslimah itu sudah muannas, berarti tunjukannya jelaslah untuk muannas. Saudara-saudaraku, para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh sebab itu, nah ini perlu sekali kita tekankan supaya kita bisa memahami dengan baik. Nah, baik, mukhatabah itu lawan kita berbicara. Dhamir apa ya daripada mukhatabah? Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Berarti 6. Ini namanya lawan kita berbicara, lawan kita dialog, lawan kita berbicara. Di lawan kita berbicara itu namanya mukhatab. Contoh, kita ambil isim dhamirnya anta.
Anta itu artinya apa? Kamu. Kamu. Nah, kamu. Berarti kita ngomong sama orang itu. Nah, kita ngomong sama orang itu dalam artian kita berbicara sama dia itu namanya mukhatab. Lawan kita berbicara. Jadi tadi ghaibah adalah orang yang kita bicarakan, mukhatabah lawan kita berbicara. Paham saudara sekalian? Paham para pemirsa? Maka lawan kita berbicara. Domirnya ada 6 tadi. Anta, antuma, antum. Ini untuk muzakkarnya. Ya, untuk muzakkarnya. Kemudian anti, antuma, antunna. Inilah untuk muannasnya. Adalah untuk muannasnya. Artinya penggunanya untuk perempuan. Jadi yang namanya perempuan, itu nanti akan menggunakan kalimat itu. Anti, antuma, antunna. Anti, antuma, antunna. Ini untuk muannas atau yang bedanya bagi mukhatabah. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, yang terakhir namanya mutakallim. Mutakallim itu ada 2. Ada mutakallim wahdah dan ada mutakallim ma'a ghair. Ada mutakallim wahdah dan ada mutakallim ma'a ghair. Mutakallim wahdah ini tunjukkannya untuk satu orang. Mutakallim itu satu orang, dan itu lawan kita, dan itu orang yang berbicara itu sendiri. Mutakallim orang adalah orang yang berbicara. Mutakallim orang yang berbicara itu. Jadi orang berbicara itu namanya mutakallim, saudara sekalian. Maka mutakallim ada 2 bentuk. Ada mutakallim wahdah dan ada mutakallim ma'a ghair. Mutakallim wahdah domirnya adalah ana, saya, ana. Ana azhabu ilal madrasah. Saya pergi ke sekolah. Atau ana azhabu ilal masjid. Saya pergi ke masjid. Domirnya ana. Kalau yang kedua mutakallim ma'a ghair, dia berbicara tapi membawa yang lain. Kami, domirnya nahnu. Domir nahnu, kami atau kita. Nahnu, domir nahnu, kami atau kita. Contoh, nahnu nazhabu ilal suq. Kami pergi ke pasar. Nahnu nazhabu ilal mahad. Kami pergi ke pondok pesantren. Atau nahnu narji'u ilal bait. Kami pulang ke rumah. Dia sendiri yang ngomong tapi membawa nama yang lain. Atau makanya mutakallim ma'ghair. Dia menggunakan kalimat kami tapi bukannya lain ngomong dan diam saja, tapi dia menggunakan kalimat itu untuk kebersamaan. Kami atas nama pengurus, kami atas nama jemaah, kami atas nama warga, kami atas nama wali murid, orang tua murid. Artinya menggunakan kalimat kami, dia ngomong sendiri tapi membawa yang lain. Maka itu namanya mutakallim ma'a ghair. Saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari isim dhamir ini saja saudara sekalian. Di sini sudah banyak pembahasan-pembahasannya. Makanya kita harus betul-betul merampungkan pemahaman isim dhamir itu. Harus kita pahami dengan betul apa itu isim dhamir, supaya insya Allah kita bisa memakai dan mempraktekkan nanti dan menentukan dalam jumlah kalimat-kalimat bahwa itu adalah isim dhamir atau kata ganti. Kata ganti orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Orang pertama, kedua, dan ketiga. Orang pertama itu mutakallim tadi. Orang kedua adalah mukhatabah. Orang ketiga adalah ghaibah. Orang pertama mutakallim, orang yang berbicara. Kedua mukhatab lawan berbicara. Yang ketiga adalah ghaibah, yang dibicarakan. Jadi dari kita mutakallim lawan bicara, mukhatab, yang dibicarakan namanya adalah ghaib. Orang yang ketiga itu namanya ghaib, orang yang dibicarakan. Saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu isim dhamir ini harus betul-betul kita pahami, harus kita rampungkan pembahasan dengan baik. Maka di atas tadi kita jelaskan bahwa
Isim dhamir itu ada yang muttasil dan ada yang munfasil. Yang muttasil langsung lengket kepada kalimat sebelumnya, sedangkan yang munfasil berpisah dengan kalimat sebelumnya. Contohnya tadi sudah kita buat dan bisa buat contoh-contoh yang lain lagi. Seperti apalagi raja'tu, raja'na, raja'tuma. Itu isim dhamir yang muttasil pada ketika rafa. Ra'aitu, ya kita baca contohnya ra'aitu, marartu. Itu isim dhamir. Apa? Ana itu isim dhamir. Isim dhamir yang lengket langsung dengan kalimat sebelumnya itu. Nah, dhamir yang ada di situ adalah tergantung. Kalau ra'aitu dhamirnya ana, kalau ra'aina dhamirnya nahnu. Ra'aita dhamirnya anta, kalau ra'aiti dhamirnya adalah anti. Jadi ini memang harus kita pahami tasrif-tasrif seperti ini, karena ini tasrif di soraf pembahasan kita ini, di soraf pembahasan seperti itu, seperti fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Jadi yang isim dhamir tadi fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alu, dhamir tadi fa'ila dhamir hum nanti. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Nah, situ nanti juga sebagai fa'il nanti karena dhamir situ, dhamir atunna. Fa'altuma, fa'altum, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alta. Ta itu adalah ta dhamir rafa yang berharokat dan dhamir di situ sebagai fa'il. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dhamir yang muttasil yang langsung lengket kepada kalimat sebelumnya, itu menempel kepada sebelumnya. Itu lambang saja. Tu itu lambangnya ana di situ. Na yang berdiri panjang itu lambangnya nahnu di situ. Na yang tidak berdiri panjang itu lambang yang ada di situ apa dhamir? Dhamir antunna, antunna. Terus contoh apa? Nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortunna. Berarti antunna, antunna. Jadi dhamir antunna yang tergabung atau yang ada di balik na yang pendek pada raja'na itu. Nah, simbolnya raja'na na pendek, tapi di situ ada dhamir, yaitu dhamir antunna. Itu menunjukkan jumlah perempuan yang banyak. Jumlah perempuan yang banyak, maka dhamir adalah antunna. Saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu insyaallah mari kita memperajin, memperbanyak membaca dan mempertelaah, mengulang-ulang kaji kita. Karena ini sebenarnya kita mengulang-ulang kaji kita dalam buku yang kita baca atau referensi-referensi kita turas, kitab kuning dan ilmu qawaid ini, untuk supaya insyaallah ilmu-ilmu ini menjadi bermanfaat bagi kita bersama-sama, bermanfaat bagi kita bersama-sama, terutama untuk kebaikan-kebaikan kita dunia akhirat. Saudara-saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti ada dhamir itu namanya mustatir, ada nanti dhamir itu namanya baris. Nanti ada pembahasan saudara sekalian. Ada dhamir mustatir, ada dhamir baris. Ada dhamir mustatir wajib, wujuban, nanti ada yang harus. Ada nanti yang baris itu jelas. Nah, yang baris itu jelas, yang artinya dhamir yang nampak. Nah, tidak tersembunyi dhamirnya, kelihatan dhamirnya. Nah, kalau nanti yang mustatir itu bisa kelihatan, bisa tidak. Yang kelihatan namanya nanti jawas, boleh dikelihatan. Nah, kalau tidak itu namanya, yang tidak kelihatan itu nanti namanya dhamir mustatir wajib disembunyikan sekalian. Saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya isim dhamir itu pada ketika rafa dia sebagai fa'il dia. Nanti pada ketika nasab dia sebagai maf'ul bih dia. Apa contohnya pada ketika fa'il, pada ketika rafa itu? Contohnya nasortu, nasorna, fa'altu, fa'alna. Itu sebagai fa'il. Nah, contoh sebagai maf'ul bih, contohnya
nasarahu, nasaraka. Kemudian kaf-kafnya bersambung di situ, atau nasarana, itu dia sebagai maf'ul bih. Jadi kalau posisinya yang pertama dia sebagai fa'il itu pada ketika rafa, yang kedua sebagai maf'ul bih pada ketika nasab. Itulah saudara sekalian, segelintir atau sedikit yang kita bahas, mengulang-ulang kajian kita tentang isim dhamir ini. Semoga ini bisa menambah khazanah dan keilmuan kita sama-sama untuk meningkatkan kembali keinginan kita menjadi seorang pembaca buku-buku yang teks berbahasa Arab, apalagi yang sebenarnya kitab turas atau kitab gundul itu. Tentunya ini semua dengan kita memahami ilmu nahwu dan sharaf ini. Itu aja mungkin saudara sekalian. Insyaallah kita akan nanti lagi pada sesi selanjutnya. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.